Jika amal kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya tuh cuma dua, hanya dua saja. Namun dua ini yang harus kita perhatikan. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama adalah ikhlas. Niatnya harus karena Allah. Yang kedua ittiba'. Jadi ikhlas dan ittiba'. Apa ittiba'? Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ittiba', ada ibtida'. Bedanya apa? Kalau ittiba' mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ibtida' mengada-ngada sesuatu yang baru. Mengapa Rasulullah menyampaikan hadis ini? Ini karena Rasulullah ingin agama kita, ingin agama Islam itu bersih. Rasulullah ingin menyampaikan pesan agar agama Islam itu jangan dibuat-buat, bersih dari sesuatu yang bid'ah. Pernah dengar kalimat bid'ah ya Bu? Bid'ah itu ngarang, mengada-ngada hukum baru yang gak ada dalilnya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini, beliau ingin agar agama Islam itu bersih, murni dari hal-hal yang dilarang, dari hal-hal bid'ah. Yang perlu kita ketahui bid'ah itu bagaimana, kan gitu. Karena kita pengen dapat dua-duanya, pengen kan Bu amal kita diangkat ke langit, pengen kan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya kita niatnya ikhlas, caranya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, maka amal itu tertolak. Atau caranya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi niatnya bukan karena Allah, Allah nggak melirik, nggak tertarik memberikan pahala untuk amal tersebut. Kenapa? Niatnya bukan untuk Allah. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, ingat dua poin ini harus kita jaga. Kalau niatnya karena Allah, caranya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, oh Allah nggak mau ngelirik. Atau sebaliknya. Contoh saja misalnya, katanya kalau nggak pakai contoh ibu-ibu agak ngambang ilmunya. Gini, seseorang sholat 5 waktu, bener banget, caranya bener ya Bu. Zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat gitu, maghrib 3 dan isya 4, betul gitu. Tapi sayangnya dia mulai sholat sejak mertuanya nginep. Mertua nginep dia sholat, kalau mertua nggak nginep dia nggak sholat. Makanya dia tersiksa banget kalau mertuanya nginep. Kenapa? Ya mertua nginep, sholat deh. Sholatnya dia karena mertua, bukan karena Allah. Allah tertarik lihat Bu? Nggak tertarik. Karena rohnya amal kita, roh. Jadi misalnya kita bisa jalan, kita bisa duduk di sini, kan ada rohnya ya Bu. Yang menggerakkan badan kita kan karena ada rohnya. Orang meninggal kan rohnya dicabut. Diam kan Bu? Nah amal pun begitu, yang membuat amal itu bergerak ke langit, ke atas, karena ada rohnya. Rohnya amal itu adalah ikhlas gitu. Jadi amal itu kalau nggak ada ruhnya, ya sudah gitu. Makanya Allah nggak tertarik kalau ada amal yang tidak ada ruhnya. Itu contoh, oh sholatnya karena mertua, kata Allah. Nggak tertarik Allah. Dibiarkan saja di bumi, nggak diangkat ke langit gitu, nggak diterima sama Allah. Atau sholatnya bener Bu. Niatnya bener. Niatnya bener banget. Tapi dia merasa, ya Allah masa sih sholat subuh cuma 2 rakaat, ya Allah terlalu sedikit amal itu. Saya ikhlas karena Engkau ya Allah, saya tambahin 1 jadi 3 ya Allah. Sholat subuhnya 3 rakaat karena merasa 2 terlalu sedikit. Saya masih kuat kalau mengerjakan 3 gitu. Maka sama tertolak. Kenapa? Caranya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.